Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Ratapan pasal 3 ayat 24-25. Tertulis demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara melakukan bungee jumping? Dibutuhkan nyali yang kuat untuk melakukannya. Kalau kita melakukan lompatan bungee jumping, maka satu-satunya pengharapan kita adalah tali yang terikat di tubuh kita. Kita menaruh pengharapan bahwa tali itu akan menahan kita dan menghindarkan kita dari bahaya terhantam ke bagian dasar. Kunci dari lompatan bungee jumping bukan terletak pada kekuatan kita, tapi pada keyakinan dan pengharapan bahwa tali pengikat itu akan menahan kita. Dalam kehidupan kita di bumi ini, saudara, ada satu pengharapan yang kita miliki, yaitu di dalam Tuhan. Mungkin situasi kehidupan tidak bisa kita kendalikan. Kita sepertinya jatuh bebas, tapi pengharapan di dalam Tuhan menjadi sauh yang kuat, yang menolong dan menahan kita dari kehancuran. Dalam Kitab Ratapan 3 ayat 24-25 ini tertulis, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kitab Ratapan dituliskan oleh Nabi Yeremia di tengah situasi kehancuran Yerusalem, kota yang sangat ia cintai, kota di mana terletak bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan kesedihan Yeremia juga dilatari oleh karena bangsanya diangkut ke dalam pembuangan. Dalam keadaan yang tidak bisa dikendalikan olehnya, Yeremia menyadari bahwa dia punya satu pengharapan, yaitu di dalam Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dan inilah saudara yang hendaknya juga menjadi sikap kita. Tuhan adalah bagian kita, dan karena itu kita dapat berharap kepadanya. Keadaan situasi yang ada mungkin tidak bisa memberikan kita pengharapan, tapi Tuhan adalah pengharapan kita. Satu-satunya pengikat yang menjaga hidup kita agar tidak mengalami kehancuran ketika dunia ini seakan runtuh adalah Tuhan semata-mata. Menyadari bahwa Tuhan adalah bagian kita, maka sikap kita ketika situasi tidak bisa kita kendalikan adalah berhenti untuk berusaha mati-matian dengan kekuatan kita sendiri. Ketika segala sesuatu menjadi di luar kemampuan dan kedaulatan kita, maka biarkan Tuhan yang menjadi pengharapan kita untuk menolong kita, menarik kita kembali ke dalam posisi yang aman oleh kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang rasa-rasanya seperti sedang jatuh ke dalam masalah yang begitu berat, persoalan yang tidak ada solusinya. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan
kita punya pengharapan. Ada tali pengharapan yang mengikat kita, sehingga kita tidak akan terjatuh dan tergeletak. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah putus. Kasih-Nya tetap bagi saudara dan saya. Dan oleh kasih-Nya, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan yang kita perlukan. Berhenti mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dan miliki pengharapan di dalam Tuhan. Bersandar pada kuat kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah pengharapan kami di tengah persoalan, di tengah tantangan, di tengah berbagai masalah yang kami hadapi. Kami tidak akan terjatuh dan tergeletak, sebab Tuhan menopang kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan, solusi, penghiburan, jalan keluar, dan mujizat. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali membangkitkan iman, sukacita, pengharapan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan dan dituliskan, agar Tuhan melawat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.